datang dalam program berita hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Nasya dari Lensari. Di tengah upaya meningkatkan fasilitas pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang atau UNSIKA telah melaksanakan berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan gedung perkuliahan baru hingga fasilitas penunjang lainnya. Proyek ini bertujuan mendukung kebutuhan mahasiswa yang terus meningkat. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat beberapa tantangan yang dirasakan berbagai pihak. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan tanggapan dari mahasiswa dan pekerja di lapangan. Kepada rekan saya, Intan Maulida, dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan saya Nasya di studio. Di sini sebelumnya saya berbicara dengan Akang siapa? Muhammad Lukman Hanif. Oh, baik. Izin bertanya ya Kang ya. Bagaimana sih pendapat Akang tentang perbaikan gedung dan renovasi jalan di kampus ini? Untuk mengenai perbaikan gedung maupun jalan, sebetulnya saya agak sedikit mempertanyakan kepada pihak dari rektorat sendiri, kenapa pembangunan ini tidak dilaksanakan dari liburan semester kemarin kan. Yang saya pertanyakan itu, kenapa ketika kita udah masuk semester baru ini di bulan Juli atau Agustus kalau tidak salah, proyek perbaikan jalan ini baru dimulai, sedangkan kemarin di bulan Juni dan Juli kan anak-anak itu udah pada libur nih, otomatis kampus kosong, akses juga agak sepi. Tapi ketika kita udah masuk, proyek ini baru berjalan. Itu juga sih yang saya pertanyakan dan membuat saya kurang nyaman juga sebetulnya. Baik. Gitu. Apakah pengerjaan proyek ini tuh mengganggu aktivitas perkuliahan Akang? Disebut mengganggu, menurut saya pribadi ya. Menurut saya sih lebih mengganggunya ke akses lalu lalang motor, terus juga di sisi lain tuh debu juga sih teh. Dikarenakan kan proyeknya juga ini bisa dibilang belum selesai 100% kan ya. Ini juga baru beres jalannya saja, belum nanti di pinggir sana tuh saya lihat drainasenya belum selesai juga, dan harusnya ketika kemarin saya di informasi berita tuh perbaikan jalan dan seluruhnya tuh selesai di bulan Oktober, sedangkan sekarang itu udah masuk ke akhir bulan November gitu. Itu sih. Menurut pendapat Akang, pembangunan ini apakah memakan waktu yang lumayan lama? Memakan waktu yang lama, jelas tidak sesuai kesepakatan tadi saya bilang. Dari informasi yang sudah disampaikan bahwasanya pengerjaan itu hanya 2 bulan atau kurang gitu kalau tidak salah, tapi ternyata proyek ini malah molor gitu, menambah waktu. Itu sih. Baik Kang, untuk pertanyaan terakhirnya, apakah harapan Akang atas fasilitas ini setelah perbaikan selesai? Harapan, sebetulnya saya nggak terlalu banyak harapan buat Unsika sih, karena emang lahannya sempit, mau apalagi yang dibangun gitu kan. Parkiran juga ya begini adanya gitu. Terus juga saya lihat di sana awalnya lahan hijau malah dijadiin beton, sepertinya itu bakal jadiin parkiran juga gitu. Dan sangat disayangkan itu lahan hijaunya berkurang di Unsika tuh. Udah mah di Unsika panas, Karawang itu panas, ditambah lahan hijau di sini tuh sedikit. Jadi ya entahlah apa yang mau diharapkan dari Unsika ini. Mudah-mudahan sehat-sehat Unsika. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kang. Terima kasih untuk waktu wawancaranya. Baik, di sini saya bersama narasumber kedua. Sebelumnya saya berbicara dengan Kang siapa? Andre Revaldi. Baik, Kang Andre, izinkan saya bertanya, bagaimana pendapat Akang tentang perbaikan gedung dan renovasi di kampus ini? Buat saya bagus ya, lebih di kampus satu ini lebih fasilitasnya lebih bagus, lebih nyaman, terus lebih luas. Tapi minusnya buat ini sih, buat area hijaunya yang minus, itu aja. Apakah pengerjaan proyek ini mengganggu aktivitas perkuliahan Akang? Mengganggu sih, terutama waktu jalan ditutup ya. Itu yang lagi ngecor, itu mengganggu lah lalu lalang kendaraan. Menurut Akang, apakah waktu pembangunannya tuh terlalu lama? Ya menurut saya terlalu lama sih, hampir
berbulan-bulan ya. Iya. Ya itu sih mengganggu. Pertanyaan terakhir, apakah harapan Akang terhadap fasilitas kampus setelah perbaikan ini selesai? Harapannya parkiran lebih banyak ya, sedia lahan parkir lebih luas, terus lebih enak lah, jalan udah lebih lebar, terus area supaya nggak banjir, area drainase juga lebih luas. Baik, terima kasih kepada Kang Andre atas waktunya mengizinkan saya untuk mewawancarai. Baik, terima kasih Bapak. Di sini saya sedang berada di salah satu tempat konstruksi pembangunan. Saya bersama dengan Bapak siapa namanya Pak? Kalau boleh tahu? Tawil. Pak Tawil? Iya. Ya. Baik, izinkan saya bertanya ya Pak ya. Sejauh ini bagaimana progres pengerjaan perbaikan gedung dan renovasi di kampus Unsika ini Pak? Kalau progresi ya kita kan baru 2 hari ya untuk kerjaan saya. Cuman kita berusaha kejar progres, tapi ada kendala. Satu, gambarnya juga kita nggak pegang kan. Konsultannya yang kita tanya juga nggak ketemu. Ya sambil yang bisa dikerjain aja gitu. Kendalanya gitu, kalau material sementara bisa cukup. Sama ini juga masalah galian sama ini kan juga masih kurang sinkron, lagi diperbaiki lah. Kita kerjasama antara orang konstruksi sama orang sipil gitu. Tadi kan Bapak sebutkan ada beberapa kendala ya Pak ya. Nah, bagaimana solusi yang Bapak terapkan dalam mengatasi kendala tersebut Pak? Kalau kendala sebenarnya gampang sih solusinya. Kalau kita untuk hal pengerjaan, kita kan misalkan ada gambar, ya kita panggil yang bersangkutan, konsultannya mana. Kita udah berusaha komunikasi kan. Kemarin sore tanyakan udah jadi gambarnya, tapi sampai sekarang belum. Udah coba kan, solusinya kan mencoba untuk menghubungi kan yang berkepentingan atau yang berkompeten kan. Nah, ditunggu sampai saat ini belum muncul. Nggak tahu kendala apa sebelah sana kan. Gitu. Ya kita berusaha tetap ngejar progres gitu kan. Seperti itu ya Pak. Iya. Pertanyaan yang terakhir Pak, menurut Bapak perkiraan Bapak tuh ini memerlukan berapa waktu ya Pak ya? Kalau schedule awal sih 1 bulan. 1 bulan. Nggak tahu kalau kan ada kendala tadi itu kan, baik cuaca atau material atau untuk koordinasi dan lain sebagainya. Ya paling ada penambahan waktu lah gitu kan. Iya, ya. Di luar schedule ya. Di luar schedule. Paling ya jatuh-jatuhnya kita kejar lembur gitu. Sudah Pak? Baik. Sudah itu aja. Terima kasih untuk Pak Tawil atas waktunya Ya, yang baik. sudah mau saya wawancarai. Saya kasih. Narasumber, kalau boleh tahu siapa namanya? Reza Febriansyah. Sebelumnya izin bertanya terkait larangan yang ada di banner depan Unsika ya. Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana pendapat AA tentang larangan yang sudah diterapkan di depan Unsika ini karena adanya perbaikan kampung? Sebenarnya mah ngerugiin sih. Soalnya kalau dari segi keuntungan, lebih untungan ngelapak di situ dibanding di sini. Soalnya pas di situ kan penghasilan dapatlah lebih dari 500 atau ini mah. Kalau di sini kan penjualannya jadi berkurang. Jadinya dampaknya juga kayak orang-orang tuh yang tadinya tuh kayak misal nih anak kosan gitu. Mereka tuh pasti kesini tuh buat nyari jajanan di sekitaran sini. Sementara kan sekarang udah digadain, gara-gara ada ini kebijakan terbaru ini.
Jadinya mereka kalau ke sini palingan kayak udah gak ada jajanan lagi, udah gak dibolehin, jajanan juga udah sedikit. Jadinya bikin penjualan itu menurun. Jadi anak kosan paling nge-stuck tuh jajan tuh paling nyampe Bunaya doang palingan, nggak nyampe ke situ lagi. Berarti bagi A itu sangat merugikan ya? Iya. Sama bagi pendapatan. Iya, ya, dari pendapatan juga jadi merugikan. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana AA menyesuaikan diri di tempat baru yang sekarang ini? Apakah ada misal perubahan jam berjualan kayak yang tadinya pagi jadi siang, yang tadinya siang jadi sore? Kalau perubahan jam penjualan, jam ini siang sama malam. Kalau ini buka mah tetap dari pagi nyampe malam. Pagi sampai siangnya jaga di sini. Sore nyampe malamnya pindah ke depan. Soalnya kalau sore nyampe malam itu hitungannya udah dibolehin jualan di depan itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, perbedaannya terhadap situasi yang sekarang AA sedang rasakan ketika berjualan di sini dan di depan Unsika. Perbedaannya, kalau waktu di depan Unsika itu gimana ya? Lebih banyak ngeladangin orangnya gitu daripada diemnya. Sementara di sini lebih banyak diemnya dibandingin ngeladanginnya, jadi bikin menurun gitu. Gabut di sini jadi cuma main HP aja palingan. Untuk pertanyaan terakhir, apakah sebelumnya ada pemberitahuan resmi dari pihak kampus mengenai larangan yang sudah ada ini? Sebelumnya masih nggak ada pemberitahuan. Jadinya pas saya ngelapak, pas pengen buka, ngelihat ada banner kayak gini. Nah pas buka itu datang Satpam Unsika ngasih tahu, katanya ini palingan kalau dagang hari ini nggak masalah, tapi palingan kalau besok udah nggak boleh. Jadinya di situ udah panik lah, kayak nyarinya di mana gitu. Akhirnya ngikut aja sama tukang basgor sama batagor, sekalian numpang lapak juga di sini gitu. Tapi sebelumnya apakah dimintain apa ya semacam sewaan kayak gitu? Kalau sewaan gitu dimintain kalau waktu di sini mah. Tapi kalau di sini palingan saya bayarnya ke ngikut ini aja. Misal saya kan ngikutnya ke ini apa sih ruko yang di belakang saya. Nah palingan saya bakal ini bayar aja ke situ gitu. Nggak bayar ke sini lagi. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih ya sudah mau diwawancarai. Saya sudahi kembalikan kepada News Anchor. Demikian laporan kami mengenai pembangunan di Unsika. Meski tantangan hadir dalam proses ini, harapan besar tetap ada agar hasil akhirnya membawa manfaat besar bagi seluruh sivitas akademika dan masyarakat sekitar. Saya Nasya, sampai jumpa di berita selanjutnya.